Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Orang-orang Malang. Saudara, siapakah orang-orang yang malang? Apakah yang mengidap AIDS sejak lahir? Ada loh. Atau mereka yang yatim piatu, korban kekerasan, perang, atau bencana alam? Atau mereka yang tidak punya apa-apa, gelandangan, atau kaum marginal? Ataukah mereka yang sedang menjalani hukuman di penjara, yang cacat dari lahir, atau karena kecelakaan? Jawabnya, bisa mereka, saudara, bisa. Orang dunia bisa berkata mereka adalah orang-orang yang malang. Kasihan mereka. Tetapi kalau saya bertanya siapa orang-orang yang malang, tentu dari sudut pandang kekristenan, saudara. Loh Pak, memangnya ada orang Kristen yang malang? Bukankah beruntung, Pak? Jadi orang Kristen itu kan karena mendapat anugerah keselamatan dari Allah. Bukankah dengan percaya, bukankah dengan beriman kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, Pak? Apakah ada orang Kristen yang malang? Saudara, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita periksa apa yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dalam ayat ini dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang, bahkan dari segala manusia. Itu sangat ekstrim, saudara. Pertanyaannya, orang seperti apa itu? Dikatakan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Artinya, orang-orang Kristen yang berharap kepada Kristus, yang mengandalkan Kristus hanya untuk perkara-perkara duniawi, untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, atau hal-hal lahiriah saja selama hidup di dunia ini. Merekalah orang-orang yang paling celaka, paling malang, saudara, paling kasihan. Kenapa? Karena sia-sia, percuma saja. Kalau kita melihat dari sudut pandang ini, saudara, sebenarnya banyak, bahkan hampir semua orang Kristen masih ada di kawasan ini. Mereka belum dewasa. Allah yang maha besar itu disamakan atau disejajarkan, disetarakan dengan Allah atau dewa yang lain yang dikenal dalam kehidupan keberagamaan pada umumnya. Kita tahu bahwa hampir semua agama yang ada mengajarkan bahwa kalau kita berbakti kepada Allah, maka Allah akan memberkati, melindungi, dan menyertai hidup kita di bumi ini. Apa yang menjadi kebutuhan kita akan dipenuhi, doa kita akan dijawab. Saudara, kekristenan itu lebih dari itu. Kekristenan mengajarkan bahwa sebagai orang Kristen, kita sudah tidak lagi mempersoalkan hal-hal duniawi. Karena kita harus percaya bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus itu Allah yang bertanggung jawab, yang berintegritas tinggi atas hidup setiap umatnya. Maka yang namanya berkat, perlindungan, dan penyertaan Allah itu tidak perlu diragukan lagi. Dan tidak perlu dipersoalkan, saudara. Itu pasti diperoleh. Itu pasti dialami. Cuma kita harus ingat
Dalam memelihara, memberkati, dan menyertai umatnya, Tuhan memiliki tatanan yang harus diikuti oleh umatnya. Walaupun Tuhan berkata, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 8. Itu bukan berarti hidup ini bisa dinikmati secara gratis, bukan saudara. Lalu kita diberi kemudahan, ya, segala sesuatu diberi kelancaran karena kita jadi orang Kristen, bukan begitu. Tetapi kita harus bekerja, begitu maksudnya. Kita harus peka dan bisa menangkap apa yang sudah disediakan Tuhan itu. Jadi, kalau kita menaruh harap pada Kristus, hanya agar usaha kita lancar, kita selalu sehat, keadaannya aman, studi atau karir kita berhasil, dan sebagainya. Artinya yang menyangkut hidup ini saja, kita celaka. Kita jadi orang-orang yang malang di antara semua orang. Walaupun kita rajin ke gereja loh saudara. Bukan tidak boleh kita berdoa, itu harus. Bukan tidak boleh kita meminta, tetapi apa dulu yang kita minta? Saudara, kita tetap harus berdoa. Karena berdoa adalah cara kita berelasi atau membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi jangan asal meminta dalam doa kita, apalagi menuntut. Dan umumnya kita begitu. Kalau kita masih orang Kristen baru, masih bayi rohani, boleh. Dan Tuhan bisa mengerti, bahkan mengabulkan doa kita. Tetapi jangan begitu terus. Kita juga harus mau menjadi dewasa. Kita harus mau bertumbuh, saudara. Tuhan menghendaki demikian. Maka yang benar adalah pengharapan kita kepada Kristus bukan hanya dalam hidup ini saja, tetapi juga kepada hidup kita nanti. Bagaimana kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus kelak. Itu pengharapan yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang buntung atau orang-orang yang malang. 1 Korintus 15 ayat 20 mengatakan, ayat selanjutnya ya saudara, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung artinya yang mendahului kita. Maka kita juga harus berharap dibangkitkan di dalam Dia, dibangkitkan di dalam Kristus. Agar apa? Agar kelak kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang malang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.